membuka dengan resmi evaluasi erat Perda Kabupaten Manokwari Selatan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Bapak Wakil Bupati dengan hormat disilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengizinkan saya membacakan sambutan bupati yang sedianya hadir, tapi karena beliau tugas biasanya diberikan mandat hadir pada kesempatan yang baik ini mengenai evaluasi Raperda Kabupaten Manokwari Selatan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pada 1 sampai dengan 3 November tahun 2023. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili langsung oleh Bapak Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati tim analisis kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat atau yang mewakili tim harmonisasi Biro Hukum serta Provinsi Papua Barat, Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, Ketua Bapperda DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala Bapenda Provinsi Papua Barat atau yang mewakili para pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Manokwari Selatan yang ditugaskan dan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu peserta evaluasi rancangan Perda pajak daerah dan retribusi Kabupaten Manokwari Selatan yang berbahagia. Mengawali sambutan di pagi menjelang siang hari ini, sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab karena berkenannya sehingga kita dapat dipertemukan dalam suasana yang penuh keakraban dan bersahaja di pagi hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membahas, mengevaluasi rancangan Perda pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang telah disusun oleh daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan daerah otonomi oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD menurut asas desentralisasi dan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Kabupaten Manokwari Selatan merupakan salah satu daerah otonom baru yang mekar dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Manokwari berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan kurang lebih 2.812,44 km persegi, sedangkan jumlah penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dari data BPS tahun 2021 adalah berjumlah 35.949 jiwa
yang tersebar di 6 kabupaten, 6 distrik, yakni distrik Transiki, distrik Orange Bali, distrik Momiwaren, distrik Neneng, dan distrik Tahota, serta distrik Dataran Isim. Kabupaten Manokwari Selatan dalam menjalankan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Yang kedua, menjalankan otonomi seluasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kewajiban melindungi masyarakat, menjaga kesatuan dan kerukunan secara nasional serta keutuhan negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan dan kemerataan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai daerah otonom baru, Manokwari Selatan masih sangat muda, yakni saat ini berusia kurang lebih 10 tahun 11 bulan. Sudah pasti berusaha gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang untuk melangkah percepatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sumber daya merupakan faktor penentu, yaitu antara lain biaya dan sumber daya manusia, metode, tapi juga peralatan pendukungnya. Untuk memperoleh kebaikan, bahkan kualitas maupun kuantitas pembangunan yang memadai, sangat tergantung kepada perencanaan serta ketersediaan anggaran. Satu dan lainnya sangat berkaitan di Kabupaten Manokwari Selatan. Bahwa untuk mendukung pelayanan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sementara ini masih sangat tergantung kepada keuangan pemerintah pusat, yakni dalam bentuk bantuan dana bagi hasil, dana DAU, dana DAP, bahkan penerimaan lain-lain dari provinsi. Karena ketergantungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, itulah pemerintah berupaya untuk berusaha untuk mendekati peraturan yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara maksimal, secara khusus pendapatan asli daerah, agar di masa-masa yang akan datang program prioritas dapat terrealisasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak kalah penting juga menggunakan sumber-sumber keuangan pemerintah pusat sebagai mana saya sebutkan di atas. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Manokwari Selatan wajib memaksimalkan potensi-potensi daerah yang tersedia, diantaranya sumber daya alam dan sumber daya lainnya seperti air, tanah dan bahan mineral, bukan pasir dan kerikil. Walaupun Kabupaten Manokwari Selatan diketahui memiliki potensi daerah yang sangat menjanjikan guna meningkatkan sumber pendapatan daerah, tidak serta-merta dengan status ekonomi daerah kabupaten ini mampu mengeksploitasi semua potensi yang ada.
tanpa ada perencanaan dan profesional serta mekanisme bahkan regulasi yang tepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah bahwa jenis pajak yang merupakan kewenangan kabupaten kota adalah yang pertama pajak bumi dan bangunan dari sisi perkotaan dan desa. Kedua, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, pajak barang dan jasa tertentu. Empat, pajak tenaga listrik. Kelima, pajak air tanah. Keenam, pajak mineral, bukan logam dan batu-batuan. Pajak sarang burung balik. Kedelapan, opsen pajak kendaraan bermotor. Dan kesembilan, opsen biaya balik nama kendaraan bermotor. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di samping kewenangan pajak, pemerintah daerah diberikan kewenangan juga untuk memungut atau menarik retribusi sebagaimana pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa jenis retribusi sebagaimana dimaksud antara lain retribusi jasa umum, kedua retribusi jasa usaha, ketiga retribusi jasa tertentu. Berdasarkan kewenangan pengelolaan yang baik pajak maupun retribusi, maka pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan berkewajiban menyiapkan regulasi sebagaimana peraturan perundang-undangannya untuk sepengetahuan atau bahan informasi pihak Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah berupaya menyusun draft dan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diberlakukan di wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan. Sektor unggulan yang potensial pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pelayanan kesehatan, sektor transportasi, sektor perikanan dan kelautan, sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor kehutanan dan sumber daya alam. Tidak kalah penting juga perkembangan di tahun-tahun belakangan ini adalah sektor telekomunikasi dan informasi, serta sektor-sektor jasa lain. Sebagaimana laporan draft atau rancangan perda yang telah tersusun dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan dan pembahasan tingkat Propem Perda. Yang kedua, pembahasan tingkat Bapem Perda. Dan yang ketiga, harmonisasi antara tingkat provinsi dalam hal ini tingkat Biro Hukum serta Provinsi Papua Barat. Penyusunan rancangan dengan upaya daerah agar dengan penetapan di tingkat DPRD
yang telah dibahas dapat didasari sebagai upaya yang telah disusun dengan penuh kehati-hatian, di mana besaran tarif pajak maupun retribusi secara bertahap dapat diterima oleh khalayak umum serta tidak memberatkan bagi para wajib pajak atau subjek pajak. Dengan demikian dapat terwujud suatu kesadaran bagi wajib pajak dan para pelaku ekonomi di Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya, untuk memperoleh keselarasan dan kesesuaian pemerintah pusat dan provinsi, baik jenis objek maupun besaran pajak daerah serta retribusi daerah, kami pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan sangat membutuhkan adanya koreksi dan saran-saran akan pemikiran-pemikiran yang konstruktif guna penyempurnaan draft ataupun rancangan peraturan daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang pagi ini. Atas perhatian tim analisis produk hukum daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap terima kasih, saya sampaikan selamat mengikuti kegiatan evaluasi rancangan Perda pajak daerah dan retribusi daerah, disertai dengan permohonan maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dan kurang berkenan. Selanjutnya, pada hari ini tanggal 2 November tahun 2023, dengan memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, saya nyatakan evaluasi Raperda Kabupaten Manokwari Selatan tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Manokwari Selatan secara resmi dibuka. Tuhan memberkati kita sekalian.